Nyata dan berdiri kokoh, itulah Burj Al Arab. Menjulang setinggi 321 meter, struktur baja dan kaca ini berdiri di atas pulau buatan di Teluk Persia. Jika kita jujur, ini adalah salah satu proyek paling nekat yang pernah dibangun manusia. Siluetnya menyerupai layar terkembang, diakses melalui jembatan pribadi yang membatasi siapa saja yang boleh mendekat. Helipad di puncaknya bahkan pernah disulap menjadi lapangan tenis, arena golf, hingga landasan pacu mobil mewah berkecepatan tinggi. Segala brosur wisata, video pembuat konten, hingga kampanye pemerintah memajangnya di baris terdepan karena taktik ini berhasil. Sebuah simbol yang memaksa dunia percaya bahwa Dubai mampu mewujudkan apa yang hanya berani diimpikan oleh kota lain. Namun, apakah semua itu nyata? Namun, coba Anda berkendara selama 30 menit saja meninggalkan kemegahan bangunan berbentuk layar itu. Melewati kawasan Marina, melintasi JLT Towers, hingga barisan proyek mangkrak yang digambarkan dalam berbagai artikel berita sejak 5, 6, atau 7 tahun lalu. Dan anehnya masih tetap setengah jadi hingga detik ini. Di sanalah Anda akan mulai menyadari sesuatu yang sengaja ditutupi oleh kampanye pemasaran bernilai miliaran dolar. Menara-menara apartemen gelap gulita tanpa satu pun lampu menyala pada jam 9 malam di hari Jumat. Area parkir kompleks hunian yang benar-benar sunyi, bukan karena penghuninya sedang pergi, melainkan karena mereka memang tidak pernah ada. Di bagian bawah, ruko-ruko retail terkunci rapat dengan kertas pengumuman usang yang mulai memuning termakan usia. Berbagai analisis tata kota dan riset independen yang mengamati pasar Uni Emirat Arab selama 1 dekade terakhir mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Di beberapa distrik, tingkat kekosongan hunian di Dubai sempat menembus angka lebih dari 30%. Bahkan, sejumlah analis memperkirakan angka realnya jauh lebih tinggi di zona-zona khusus. Data ini bukanlah karangan pihak lawan, melainkan tertuang dalam laporan investasi, jurnal akademis, hingga catatan kaki kecil di balik berita utama yang optimistis. Jadi, masalahnya bukan lagi soal apakah ada sesuatu yang janggal di sini. Jelas ada. Pertanyaannya, mengapa kota paling gencar dipromosikan di dunia ini begitu gigih menyembunyikan kenyataan di balik narasi keajaiban dan bukan sebagai masalah matematika biasa? Ada peristiwa tanpa preseden sejarah yang mengguncang Dubai di antara tahun 2002 hingga 2008. Kota ini tidak sekedar berkembang, melainkan meledak. Pada pertengahan era 2000-an, derek konstruksi yang beroperasi di Dubai kabarnya menyerap sekitar 25% dari total pasokan derek dunia di satu wilayah metropolitan saja. Coba bayangkan, satu kota menguasai 1/4 derek di planet ini. Proyek raksasa Palm Jumeirah dikeruk dari dasar laut, sementara Dwarf Islands mulai terbentuk di lepas pantai sebagai pulau buatan menyerupai peta dunia yang terlihat dari luar angkasa. Kawasan downtown Dubai pun tumbuh pesat mengitari apa yang kini kita kenal sebagai Burj Khalifa, struktur tertinggi yang pernah tegak berdiri oleh tangan manusia. Sebagai jangkar simbolis dan pilar ekonomi dari seluruh kegilaan ini, berdirilah Burj Al Arab. Resmi dibuka pada Desember 1999, dengan biaya pembangunan mencapai 650 juta dolar. Mahakarya ini berdiri di atas pulau buatan tersendiri. Aksesnya dijaga ketat oleh pos keamanan di jembatan pribadi yang langsung mengusir siapapun tanpa reservasi. Detail seketat itu bukanlah ketidaksengajaan, melainkan sebuah pesan tegas. Dubai tidak sekedar mendirikan hotel mewah biasa, melainkan mendefinisikan ulang standar kemewahan dunia demi memaksa negara lain berkaca. Ratusan ribu pekerja asing pun berdatangan, tergiur oleh pendapatan bebas pajak, infrastruktur berkilau, dan ambisi besar untuk menjadi bagian dari catatan sejarah dunia yang baru. Arus manusia terus berdatangan dari berbagai penjuru bumi, mulai dari Asia Selatan, Eropa, hingga Amerika Serikat. Di saat yang sama, pengembang menjual properti lewat brosur sebelum fondasi mulai ditanam. Investor asing mentransfer dana untuk proyek yang tidak pernah mereka datangi langsung.
Burj Al Arab menjadi simbol mitos bahwa apapun yang direncanakan Dubai pasti akan terwujud. Namun tidak ada satupun orang yang bertanya dengan cukup lantang. Sebenarnya untuk siapa jutaan apartemen kosong ini dibangun? Tepat pada November 2009, mimpi indah itu pecah saat tagihan raksasa datang dan Dubai tak sanggup membayarnya. Dubai World, perusahaan raksasa negara penggarapar proyek tersebut, terpaksa mengajukan penundaan pembayaran utang karena krisis keuangan. Kabar buruk tersebut langsung mengguncang dunia keuangan global yang seolah tidak percaya. Padahal selama ini Dubai dicitrakan sebagai cetak biru tata kota abad 21 yang paling hebat. Saat itu, total utang luar negeri Emirat diperkirakan mencapai 80 hingga 100 miliar dolar. Di titik kritis inilah, Abu Dhabi datang menyuntikkan dana penyelamatan sebesar 10 miliar dolar. Menara Burj Khalifa, yang diresmikan pada Januari 2010 dan sebelumnya bernama Burj Dubai, langsung diubah namanya demi menghormati penguasa Abu Dhabi yang telah melunasi utang tersebut. Perubahan nama yang terkesan sederhana ini sebenarnya menyimpan kenyataan politik dan finansial yang sangat pelik. Bangunan paling mencolok di langit Dubai, yang seharusnya menjadi simbol kemandirian dan ambisi kota tersebut, justru dinamai dari sosok yang menulis cek penyelamat agar proyek itu tidak rubuh. Menara megah itu hanyalah kedok visual, sementara kenyataan sebenarnya adalah tentang siapa yang mendanainya. Namun, inilah fakta mengejutkan yang jarang sekali diulas oleh media-media arus utama. Pembangunan fisik di kota ini tidak pernah benar-benar berhenti. Sempat melambat dan mengalami restrukturisasi di beberapa titik, roda pembangunan segera berputar kembali. Hal ini bukan karena adanya lonjakan permintaan dari calon penghuni baru, melainkan karena model ekonomi Dubai yang sudah terlanjur ketergantungan secara struktural pada aktivitas pembangunan itu sendiri agar tidak kolaps. Para pengembang, perusahaan plat merah, hingga investor asing memiliki kepentingan berlapis untuk terus menancapkan tiang pancang baja ke dalam tanah tanpa peduli apakah unit-unit itu akan dihuni manusia. Transaksi properti yang terus berjalan menghasilkan biaya administrasi, pajak, lapangan kerja, dan menjaga kepercayaan pasar. Dalam kondisi ekonomi tertentu, citra pasar yang seolah-olah bergerak aktif jauh lebih berharga daripada pasar nyata yang digerakkan oleh kebutuhan real. Akibatnya, terjadilah apa yang oleh para ekonom sebut sebagai pemisahan antara pasokan dan permintaan. Anda membangun rumah untuk populasi yang diharapkan datang, tetapi calon penghuni juga berpikir ribuan kali sebelum pindah ke kota yang belum tentu berfungsi dengan layak bagi kehidupan mereka. Kondisi kota yang dipenuhi gedung kosong tidak memancarkan peluang emas, melainkan tanda bahaya. Hal ini membuat calon penduduk enggan datang, yang berujung pada semakin tingginya tingkat kekosongan hunian dan merusak daya tarik kota secara keseluruhan. Berdasarkan data dari berbagai lembaga analisis pasar properti sepanjang tahun 2015 hingga 2020, Dubai terus menambah puluhan ribu unit hunian baru setiap tahun ke pasar yang sudah jenuh. Harga sewa rumah merosot tajam, memaksa para pemilik gedung menawarkan skema promosi gila-gilaan agar unit mereka terisi. Anehnya, di tengah semua sinyal bahaya yang begitu jelas ini, derek-derek konstruksi di langit kota tetap saja terus berputar. Sebagai jurnalis, saya harus menyajikan data spesifik, karena klaim sepihak tentang kekosongan kota sangat mudah ditepis oleh propaganda pemulihan ekonomi dari pihak otoritas. Ambil contoh International City Development, yang dibangun pada pertengahan era 2000-an sebagai kompleks hunian murah bertema budaya bagi pekerja asing kelas menengah. Wilayah ini terus mencatatkan angka kekosongan yang sangat tinggi, menurut berbagai riset independen. Kasus serupa terjadi di Jumeirah Village Circle, yang dipasarkan secara agresif dengan janji kemudahan akses transportasi dan komunitas modern. Faktanya, daerah tersebut menderita ketimpangan infrastruktur parah dan tingkat hunian yang konsisten merosot jauh di bawah target muluk para pengembang selama bertahun-tahun.
Proyek raksasa Dubai Waterfront yang dulu digadang-gadang sebagai kawasan buatan manusia terbesar di bumi, bahkan diklaim mengalahkan luas Pulau Manhattan, runtuh tak tersisa pasca krisis keuangan tahun 2008. Sisa pembangunannya kini hanyalah infrastruktur setengah jadi, tanah urukan yang terbengkalai, dan poster promosi yang menipu mata. Begitu pula dengan Business Bay, distrik yang digadang-gadang menjadi tandingan Manhattan demi mengubah Dubai menjadi kota metropolitan yang hidup. Alih-alih ramai, pemantauan langsung setelah matahari terbenam membuktikan bahwa seluruh menara apartemen di sana justru sunyi senyap dan hampir tidak memiliki tanda-tanda kehidupan atau aktivitas penghuni di dalamnya. Pola kegelapan di gedung-gedung Business Bay telah berkali-kali didokumentasikan oleh para jurnalis dan peneliti tata kota yang turun langsung ke lapangan. Gedung-gedung pencakar langit yang seharusnya dipenuhi cahaya kehidupan dari aktivitas penghuninya justru tampak sunyi dan senyap. Tentu saja, pihak otoritas Dubai dan perwakilan industri real estate setempat berulang kali membantah temuan ini secara terbuka. Posisi resmi mereka selalu mengeklaim bahwa data kekosongan properti dalam laporan kritis telah dipelintir secara sepihak. Menurut mereka, kondisi ini hanyalah bagian dari siklus pasar yang wajar, seraya menegaskan bahwa pertumbuhan populasi dan lonjakan angka wisatawan menyajikan fakta yang bertolak belakang dengan narasi menara hantu ini. Argumen pembelaan mereka sebenarnya memiliki dasar yang cukup kuat. Populasi Dubai memang melonjak sangat tajam selama fase pembangunan modernnya, hingga menembus angka 3 juta jiwa menurut catatan resmi pemerintah. Sebelum pandemi melanda dunia, jumlah pelancong internasional yang datang ke sana benar-benar luar biasa, mencapai lebih dari 16 juta kunjungan pada tahun 2019. Namun, disinilah Anda dan saya harus melihat perbedaan krusial yang mengubah seluruh narasi megah ini. Pertumbuhan penduduk dan keterisian hunian nyata adalah dua hal berbeda. Anda bisa memiliki jutaan warga baru, namun pasar properti tetap mengalami kelebihan pasokan, karena pembangunan melesat jauh lebih cepat daripada pertumbuhan manusianya. Jutaan turis boleh saja datang silih berganti memadati jalanan kota. Namun, gedung-gedung apartemen menjulang tinggi itu tetap saja sunyi senyap dan kosong melompong. Mengapa demikian? Karena menara-menara pencakar langit tersebut memang tidak pernah dirancang untuk para pelancong, melainkan untuk para investor asing yang sama sekali tidak berniat untuk tinggal di sana. Inilah rahasia kelam yang coba disembunyikan oleh Dubai. Sebagian besar unit hunian mewah di kota ini dibangun murni sebagai alat investasi spekulatif. Para pembeli kaya dari Rusia, Cina Daratan, India, hingga berbagai negara Eropa membeli unit-unit ini secara inden, bahkan sebelum tiang pancang pertama ditanam di atas tanah, hanya untuk disimpan dan dijual kembali saat harganya melambung tinggi. Sebuah unit apartemen di sini sama sekali tidak membutuhkan manusia di dalamnya. Ia hanya perlu berdiri kokoh agar nilainya terus meroket naik. Pola manipulasi finansial seperti ini memang bukan barang baru, dan tidak hanya terjadi di Dubai. Kita bisa melihat bagaimana model serupa telah merusak tatanan pasar perumahan di Vancouver, Sydney, London bagian tengah, hingga beberapa kawasan elit di kota New York. Namun, Dubai membawa kegilaan spekulasi ini ke tingkat ekstrim yang sangat terstruktur dan jauh melampaui kota-kota lainnya. Selama bertahun-tahun, seluruh sistem regulasi dan hukum di Emirat ini sengaja dirancang serta diarahkan hanya untuk satu tujuan utama, yaitu menarik aliran dana segar dari luar negeri masuk ke dalam sektor properti mereka. Pemerintah memberikan visa tinggal bagi pembeli properti dengan harga minimum tertentu, didukung kampanye masif yang menyasar miliarder asing. Mereka menawarkan aset berharga dalam mata uang stabil demi menghindari regulasi ketat negara asal. Pengembang bahkan menjanjikan jaminan keuntungan sewa menggiurkan, sebelum ada yang menghitung apakah permintaan pasar nyata sanggup menopangnya. Akibatnya, seperti tertulis dalam berbagai analisis independen, sebagian besar pasokan rumah terjebak dalam ketidakpastian ekonomi.
Properti itu resmi terjual, namun dibiarkan kosong tanpa penghuni. Jika Anda berjalan di bawahnya pada malam hari, semua tampak gelap tanpa kehidupan. Menara Burj Al Arab pun sebenarnya memikul misi yang jauh lebih besar dari sekedar hotel mewah biasa. Hotel megah berbentuk layar itu adalah jangkar dari seluruh ilusi yang membenarkan setiap transfer uang dan keputusan spekulatif para investor dari Mumbai atau Manchester. Banyak dari mereka bahkan belum pernah menginjakan kaki di Dubai, namun percaya bahwa ikon global ini adalah bukti mutlak bahwa taruhan finansial mereka aman. Jika Dubai sanggup membangun mahakarya seberat dan serumit itu, maka membeli apartemen di kawasan JLT atau ruko komersial di Business Bay tentu dianggap sebagai investasi yang sangat masuk akal. Kemegahan luar biasa ini menjadi jaminan semu yang mengalirkan miliaran dolar uang investasi asing, tanpa ada satupun orang yang peduli untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di area parkir gedung-gedung sunyi itu saat malam tiba. Rasanya jarang sekali ada pemerintahan dalam sejarah modern yang begitu disiplin dan terstruktur dalam mengelola citra publik seperti otoritas Dubai. Coba kita renungkan kembali apa yang berhasil dicapai kota ini dalam hal komunikasi visual. Mereka sukses membangun citra sebagai destinasi wisata kelas dunia yang mewah. Padahal suhu udara di musim panas di sana bisa dengan mudah menembus 45 derajat Celcius. Suhu yang sangat ekstrim dan berbahaya bagi keselamatan manusia jika berada di luar ruangan. Kota ini mampu memproduksi konten foto paling estetik per kilometer persegi karena setiap sudut bangunannya memang sengaja dirancang ramah kamera. Setiap sudut pandang telah dihitung, dan setiap lanskap telah direkayasa dengan sangat matang. Latar belakang pemandangan di kota ini dikurasi secara ketat pada tingkat arsitektur yang sangat presisi. Burj Al Arab adalah contoh paling ekstrim dari penerapan prinsip eksklusi sosial tersebut. Disinilah Anda dan saya bisa melihat bagaimana aturan dibuat agar kita tidak bisa begitu saja mendekati gedung ini tanpa reservasi restoran atau perawatan spa seharga ratusan dolar per orang yang tarifnya terus melonjak tinggi. Anda bahkan tidak akan bisa melewati pos penjagaan di jembatan penghubung, apalagi menginjakan kaki di lobi utamanya. Kebijakan ketat ini sengaja diterapkan agar setiap foto atau ulasan mewah di media sosial hanya dibuat oleh mereka yang sanggup membayar mahal. Siapapun yang miskin tidak akan pernah diberi ruang untuk merusak narasi kesempurnaan ini. Sistem industri media yang meliput sektor real estate di Dubai telah lama terjebak dalam lingkaran kepentingan bisnis yang sangat rumit. Berbagai penerbitan yang mengulas pasar properti menerima kucuran dana iklan yang luar biasa besar dari para pengembang raksasa. Tentu saja, pengembang ini adalah pihak yang sama, yang angka kekosongan apartemennya akan sangat memalukan jika sampai bocor dan diterbitkan di halaman depan media tersebut. Hal ini tidak berarti semua jurnalis di Dubai telah menjual integritas mereka. Beberapa rekan jurnalis tetap menulis laporan kritis tentang dinamika properti di sana, meski harus membayar mahal dengan karir mereka sendiri. Namun, struktur insentif finansial inilah yang menentukan berita apa yang boleh terbit dan apa yang harus dikubur dalam-dalam. Saat laporan kritis mulai bermunculan ke permukaan, pemerintah Dubai biasanya akan merespons dengan sangat cepat dan tegas. Jerat hukum di Uni Emirat Arab terkait pencemaran nama baik serta kritik terhadap lembaga pemerintah jauh lebih ketat dibanding negara-negara di Eropa Barat atau Amerika Utara. Banyak jurnalis asing yang harus menghadapi konsekuensi hukum dan profesional yang berat karena menulis ulasan yang dianggap menyudutkan kepentingan ekonomi Emirat tersebut. Regulasi kejam ini menciptakan ketakutan sistematis yang membungkam kedalaman investigasi media arus utama mengenai bobroknya struktur finansial Dubai. Hasilnya bukanlah sensor total, melainkan pengawasan yang tumpul yang menguntungkan mesin pencitraan mereka agar dunia hanya fokus pada kemegahan luar biasa saja. Rekor demi rekor baru terus diumumkan untuk menjaga narasi kemegahan tersebut. Setiap siaran pers tentang mega proyek terbaru yang diklaim sebagai yang tertinggi, terbesar,
atau termahal di dunia selalu berhasil menguasai halaman utama media global karena logika redaksinya yang sangat sederhana. Dubai mengumumkan hal yang mustahil, maka Dubai akan selalu layak menjadi berita utama. Di sisi lain, menara-menara kosong yang gelap gulita di malam hari tidak pernah dianggap menarik untuk diberitakan. Padahal di balik setiap unit yang tidak terjual dan lantai sunyi itu, ada keringat dan darah para pekerja migran yang membangunnya. Selama berpuluh-puluh tahun, organisasi hak asasi manusia dan jurnalis investigasi telah mendokumentasikan nasib pilu para kuli bangunan ini. Kondisi kerja yang tidak manusiawi di balik pembangunan gedung pencakar langit ini sangatlah mengerikan. Sistem sponsor kafala mengikat status hukum pekerja pada majikan mereka secara mutlak, sehingga menciptakan praktik perbudakan modern. Banyak pekerja migran yang terjebak dalam jeratan utang sejak awal kedatangan mereka, karena harus membayar biaya agen penyalur di negara asal mereka yang nilainya setara dengan gaji beberapa tahun kerja. Kerja fisik di bawah terik matahari musim panas yang ekstrim pun telah dikaitkan oleh para peneliti dengan tingginya angka kematian misterius. Investigasi mendalam oleh The Guardian pada tahun 2021 bahkan mengungkap bahwa puluhan ribu pekerja dari Asia Selatan telah tewas di kawasan Teluk selama dekade terakhir. Pemerintah Uni Emirat Arab membantah metodologi penelitian tersebut dan menolak tuduhan bahwa angka kematian tragis itu terjadi di wilayah hukum mereka. Memang, kebenaran utuh dari data ini masih terus diperdebatkan dan sangat sulit diverifikasi secara independen karena keterbatasan akses informasi di sana. Namun, lembaga kemanusiaan internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata dan terverifikasi di Uni Emirat Arab selama bertahun-tahun. Para buruh inilah yang membangun kemegahan Burj Al Arab dan Burj Khalifa. Mereka juga yang membangun deretan menara sunyi di International City dan Business Bay yang pelataran parkirnya kini sepi dengan kertas-kertas usang yang menguning di jendela ruko kosong. Para buruh malang ini membangun sebuah kota megah demi keuntungan lembar saham para investor asing. Ketika pekerjaan mereka selesai, banyak dari mereka yang mencoba untuk pulang ke tanah air, namun terjebak karena tidak memiliki uang sepeser pun. Utang yang mereka bawa dari negara asal terlalu besar, sementara upah minim yang mereka terima selama ini tidak pernah cukup untuk melunasinya. Inilah kenyataan pahit di balik dinding kaca dan baja yang tidak akan pernah tertangkap oleh kamera estetik para turis. Sebagai seorang jurnalis, saya ingin bersikap seobjektif mungkin dalam menganalisis kasus ini. Dubai memang memiliki daya tahan ekonomi yang luar biasa, di mana mereka berhasil bangkit secara terukur setelah hampir mengalami kebangkrutan total pada tahun 2008 dan 2009. Era pasca pandemi justru membawa gelombang baru migrasi orang-orang super kaya dari Rusia pasca gejolak geopolitik global, serta para miliarder Eropa yang menghindari penyesuaian pajak di negara asal mereka. Mereka tertarik dengan status Dubai sebagai wilayah netral yang aman secara hukum. Berbagai analis bahkan mencatat tahun 2022 hingga sebagian tahun 2023 sebagai periode emas bagi sektor properti di sana. Sektor pariwisata pun pulih dan melampaui angka pra-pandemi. Namun, Anda dan saya harus tetap kritis dalam melihat data rumit ini. Penyelidikan ini bukanlah klaim murahan bahwa kejayaan Dubai telah berakhir sepenuhnya, melainkan sebuah ajakan untuk melihat lebih dalam apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kemegahan kota pencakar langit tersebut. Kita tidak sedang melihat bencana dahsyat seperti yang diramalkan para pengamat ekstrim, tapi juga bukan kemenangan mutlak seperti yang digemborkan Dinas Pariwisata setempat. Sebagai jurnalis, saya melihat ada ketegangan struktural yang sengaja disembunyikan di balik gemerlapnya kota ini. Model properti spekulatif terus membangun gedung-gedung megah tanpa ada satupun jiwa yang tinggal di dalamnya. Semua ini sangat bergantung pada kaum ekspatriat yang bisa pergi kapan saja saat badai ekonomi menerpa, seperti eksodus massal tahun 2016 hingga 2020 lalu.
Ditambah lagi, suhu ekstrim membuat kota megah ini terasa menyiksa bagi penduduk aslinya. Jauh dari kenyamanan turis yang hanya berkunjung selama 72 jam saja. Posisi geopolitik yang selama ini menjadikan Dubai sebagai pusat netral yang aman, kini mulai menghadapi guncangan terhebat sepanjang sejarah modern Uni Emirat Arab. Berbagai tekanan datang dari arah luar yang sangat sulit untuk mereka kendalikan sendiri. Di tengah semua konflik ini, Burj Al Arab memang akan tetap berdiri tegak di sana. Kita harus mengakui bahwa gedung itu adalah sebuah mahakarya teknik sipil yang sangat luar biasa. Sebagai wujud keberanian manusia dalam membangun mimpi, struktur megah itu memang layak mendapatkan rasa hormat kita. Namun, sebuah simbol megah hanya memiliki kekuatan selama realitas di balik dinding-dinding kacanya masih mampu menopangnya. Ketika kita meneliti data rilisan analis independen, fakta tentang Dubai jauh lebih kelam dari brosur wisatanya. Ada distrik hantu tak berpenghuni yang terletak hanya 30 menit dari Burj Al Arab yang ikonik itu. Sejarah hutang besar di balik penggantian nama menara tertinggi di dunia, kondisi kerja keras para buruh migran, hingga mesin propaganda yang menyembunyikan angka sebenarnya demi menjaga citra visual adalah kebenaran yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Sebuah kota terlalu besar untuk terus berbohong. Pada akhirnya, lampu-lampu di gedung pencakar langit itu akan menyala atau tetap padam. Citra bisa direkayasa, tetapi citra satelit dan hitungan kalkulasi pertumbuhan penduduk nyata tidak pernah peduli pada anggaran pemasaran yang besar. Ada jurang pemisah yang sunyi dan gelap antara pesona pariwisata dengan kenyataan pahit saat kita menyusuri sudut kota ini di malam hari. Kisah nyata ini masih terus bergulir, dan babak selanjutnya sangat bergantung pada apakah para pemangku kebijakan di sana mau menghadapi kenyataan pahit atau terus memoles foto agar terlihat indah saja. Jika Anda ingin terus mengawal investigasi ini bersama saya, silahkan tekan tombol berlangganan sekarang juga, karena kami terus mengumpulkan data terbaru. Apa yang terjadi dengan Dubai nantinya akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kota di dunia yang mempertaruhkan masa depan mereka demi sebuah pertunjukan megah tanpa isi. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah melihat sudut sunyi kota ini secara langsung?